Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu video yang sangat viral, bahkan sudah diupload berkali-kali oleh para mukimat. Dan ini menjadi bahan tertawaan oleh para mukimat. Karena apa yang disampaikan oleh Khabib ini begitu dipercayai oleh para mukibinnya dan juga dipercayai oleh para Khabib-Khabib Alawi sehingga menjadi bahan ceramah. Apa itu? Adalah pernyataan bahwa dalam kitab-kitab Alawi menerangkan apabila seseorang hafal dengan anak-anak Khabib Abdullah Al-Haddad, maka jaminan masuk surga. Andai ini benar hadis, tentu betapa nikmatnya umat muslim di dunia. Tidak perlu beribadah, tidak perlu melakukan hal-hal yang baik. Cukup satu, menghafal anak-anak Khabib Abdullah Al-Haddad sudah dijamin masuk surga. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu haji, dan tidak perlu melakukan ibadah-ibadah lain, tidak perlu meninggalkan larangan-larangan Allah, dan tidak perlu mentaati perintah-perintah Allah. Maka ini sangat sesat. Nah, saya akan membedah, akan menjelaskan dari mana sumbernya kitab-kitab Alawi sampai kemudian berani mengatakan barang siapa yang hafal anak-anak Abdullah Al-Haddad itu jaminan masuk surga. Namun sebelum saya bedah persoalannya, alangkah baiknya kita lihat dulu video dari salah satu Khabib yang bicara semacam itu. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Akan di dalam kitab Alawiyin, barang siapa yang tahu nama anak-anaknya Imam Haddad, anak-anak Imam Haddad yang pertama namanya Hasan, ada yang namanya Husain, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Alwi, ada yang namanya Zain. Biar tahu, jangan Imam Haddad aja tahunya. Dan juga Al-Imam Haddad manusia yang mulia. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Khabib tadi, bahwa orang yang hafal dengan anak-anak Abdullah Al-Haddad maka masuk surga. Ini saya janggal. Keterangan ini kitab-kitab Alawi sampai berani menulis semacam itu, dasarnya apa? Sumbernya apa? Dan ini bagi orang yang waras itu akan menertawakannya ya, karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Seseorang masuk surga atau tidak itu adalah rahmat Allah. Tetapi Allah memberikan jalan agar seseorang itu bisa mendapat rahmat Allah, yaitu agar taat atas perintah-perintah Allah dan taat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu jadi tidak ada kaitannya seseorang hafal anak-anak Abdullah Al-Haddad kemudian dijamin masuk surga. Nah, saya akan bahas ada keterangan semacam itu dan itu disebut sebagai hadis. Ini ada dalam kitab Alawi, kitab Rasfatus Soti, kitab yang dulu biasa saya bahas karena di situ isinya juga halu dan penuh dengan khurafat. Saya menemukan hadis yang katanya hadis dalam kitab Rasfatus Soti halaman 89. Redaksinya penonton bisa simak. Kemudian saya baca. Wa fi kitabis sifai lil qadhi Iyadh rahimahullahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirati wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal adzab. Jadi hadis ini artinya, dan di dalam kitab As-Sifa karya Qadhi Iyadh bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya gimana? Mengenal keluarga Muhammad atau Ahlul Bait adalah kebebasan dari neraka. Mencintai keluarga Muhammad adalah paspor izin untuk melewati Shiratal Mustaqim. Dan loyalitas kecintaan kepada keluarga Muhammad adalah keamanan dari siksa. Ini hadis inilah yang dipakai senjata oleh orang-orang Ba'alawi.
barang siapa yang mengenal keluarga Nabi Muhammad ini bebas dari neraka. Dan mencintai keluarga Muhammad ini paspor untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dan loyal atas kecintaannya kepada keluarga Muhammad, maka keamanan dari siksa neraka. Nah, dari sumber yang katanya hadis ini, sehingga ada jaminan bagi siapapun yang mencintai keluarga Muhammad, maka jaminan masuk surga. Dengan begitu, yang ngaku keturunan Nabi, yaitu Abdullah Al-Haddad dan juga Ba'alawi-Ba'alawi yang lain, ini pun mengaplikasikan yang katanya hadis ini, sehingga dipakai. Kenal keluarga Muhammad, jaminan masuk surga. Maka Habib Abdullah Al-Haddad pun mengatakan, yang hafal dengan anak-anak Abdullah Al-Haddad maka masuk surga. Dasarnya hadis ini. Nah, sekarang kita bedah. Apakah hadis ini adalah benar-benar hadis yang bersanad atau hadis ini adalah hadis palsu? Kita harus menelusuri dalam kitab As-Shifa Qadhil Iyad, sudah saya telusuri, di situ hadis yang tidak bersanad. Tentu sangat janggal, kok sampai ada hadis tidak bersanad? Ini ada apa? Seharusnya hadis itu riwayatnya jelas. Ini nggak bersanad sama sekali. Nah, kita buka kitab yang memuat terkait hadis-hadis maudhu ataupun hadis yang dhaif. Maka saya membuka kitab Silsilah Ahadits Dhaifah wal Maudhu'ah jilid 10 halaman 576 halaman 577 yang ditulis oleh Nasiruddin Al-Albani. Ternyata dalam kitab ini ada hadis yang dimuat dalam kitab Rosfatus Sodi yang kemudian dipakai pusaka oleh orang-orang Ba'alawi. Redaksi bisa simak di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dan bisa ikut merenungi terkait periwayatan yang katanya hadis ini. Ini hadis nomor urut 4917. Ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nari wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirati wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal adab. Nah, ini sama seperti yang tertulis dalam kitab Rosfatus Sodi. Kemudian kita bedah, langsung di sini divonis maudhu'un. Hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Nah, Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis yang dipakai oleh orang-orang Ba'alawi. Cukup kenal keluarga Muhammad, jaminan masuk surga. Kemudian hadis itu diadopsi oleh Abdullah Al-Haddad. Cukup hafal keluarga Abdullah Al-Haddad, anak-anak Abdullah Al-Haddad, maka jaminan masuk surga. Ya dari ini, dari hadis ini. Ternyata Nasiruddin Al-Albani mengatakan ini maudhu. Akhrajahu Al-Kalabadhiyu fi Miftahil Ma'ani juz 2 halaman 147 min tariqi Muhammad ibn al-Fadli an Muhammad ibn Sa'di Abi Thaibata anil Miqdad ibn al-Aswadi marfu'an. Jadi diriwayatkan oleh Al-Kalabadhi dalam kitab Miftahul Ma'ani jilid 2 halaman 147 melalui jalur Muhammad bin Al-Fadl dari Muhammad bin Sa'ad Abu Thaibah dari Al-Miqdad bin Al-Aswad secara marfu. Ini disebutkan katanya marfu ya. Tetapi bantahan dari Imam Nasiruddin Al-Albani, qultu wa hadza maudhu'un afatuhu Muhammad ibnul Fadli wa huwa ibnu Atiyatal Marwaziyu matrukun kadzabahul falasu wa khairuhu wa qala Ahmadu hadisuhu hadisu ahlil kadhibi walidzalika qala al-hafidz fit taqribi kadzabuhu. Nah, Nasiruddin Al-Albani mengatakan ini adalah hadis palsu atau maudhu. Cacatnya adalah Muhammad bin Al-Fadl, ia adalah Ibnu Atiyah Al-Marwazi, seorang matruk, ditinggalkan hadisnya.
Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Fadl atau Ibnu Atiyah Al-Marwazi ini hadisnya ditinggalkan, tidak dianggap sebagai hadis, didustakan oleh Al-Falas dan selainnya. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Fadl itu hadisnya tidak dianggap. Kemudian Imam Ahmad berkata, hadisnya adalah hadis para pendusta. Oleh karena itu Al-Hafidh berkata dalam At-Takrib, mereka mendustakannya. Jadi hadis ini tetap statusnya hadis palsu dan dibuat oleh para pendusta. Dikuatkan lagi, Al-Hafidh dalam kitab At-Takrib mengatakan mereka mendustakannya. Jadi bohong itu bukan hadis, tapi ya dipercayai oleh orang Ba'alawi. Untuk apa? Ya untuk mendoktrin para mukibinya biar selalu cinta pada cucu-cucu palsu. Jadi kalaupun ini dinisbatkan kepada cucu Rasulullah yang asli pun, ini nggak bisa, karena apa? Hadisnya hadis palsu. Apalagi dinisbatkan untuk cucu palsu yang tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pengakuan keturunan Rasul. Maka sangat wajar cucu palsu memakai hadis palsu. Jadi sudah palsu, dalilnya dalil palsu lagi. Saya lanjut, masih di kitab Silsilah Ahadis Maudhu'ah, Ahadis Dhaifah wal Maudhu'ah. Redaksinya saya baca lagi. Wa syaihuhu Muhammad bin Sa'di Abu Thaibata lam a'rifhu wa lam yuridhu Ad-Dulabi fil kuta wal hadisu Azahusyi'i Sohifah 29 lil Qadiyat fi Sifa halaman 40 min Kismi Hisani Toba al Astanata sanata 1328. Kata Syekhu rahimahullahu fauqa hadal matni raji'un al-awsata an-nasir. Dan gurunya Muhammad bin Sa'ad Abu Taibah, aku tidak mengenalnya. Dan Ad-Dulabi tidak mencantumkannya dalam Al-Kuna. Hadis tersebut disandarkan oleh kalangan Syiah. Ini dalam kitab. Jadi gurunya Muhammad bin Sa'ad At-Taibah ini mengatakan bahwa hadis tadi, hadis yang dipakai oleh orang-orang Ba'alawi, itu adalah hadis yang muncul dari kalangan Syiah. Ya berarti memang Ba'alawi ini sebenarnya Syiah, karena ajaran-ajaran Syiah, keyakinan-keyakinan Syiah diadopsi oleh orang-orang Ba'alawi. Sehingga kalau mereka ngaku Ahlus Sunnah, nyatanya hadis-hadis palsu, gaya khas orang-orang Syiah ini dipakai. Nah ini mereka berkamuflase di Indonesia ngaku sebagai Ahlus Sunnah, ternyata mau menyebarkan ajaran Syiah. Kan jelas. Di sini dalam kitab ini dijelaskan bahwa hadis tadi adalah hadis yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Kepada Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa halaman 40 dari bagian keduanya cetakan Istanbul tahun 1328. Jadi jelas dalam kitab Asy-Syifa ini tertulis di halaman 40. Hadis yang tadi yang dipakai dalam kitab Rosfatus Shoti ini tertulis di kitab Asy-Syifa halaman 40. Dan ini dikatakan hadisnya hadis palsu. Cuma dalam kitab Asy-Syifa tidak menyebutkan itu hadis palsu. Wong dalam kitab Asy-Syifa saja ditulis tanpa sanad. Kemudian qultu wa huwa fi Syifa mu'allaqun biduni isnatin. Nah, aku berkata dan hadis itu terdapat dalam kitab Asy-Syifa secara mu'allaq, tergantung tanpa sanad. Jadi hadis yang gantung, tiba-tiba ada hadis semacam itu tanpa sanad yang jelas. Ya, sesuatu yang masih problematik dipakai oleh orang-orang Ba'alawi untuk mendoktrin orang-orangnya. Artinya untuk mendoktrin para mukibinya agar semakin cinta kepada tokoh-tokoh Ba'alawi. Cukup cinta dengan Abdullah Al-Haddad, jaminan masuk surga. Ini ajaran apa? Saya tanya, ajaran apa? Nalar yang waras akan menolak. Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa?
Buat apa kita kemudian mentaati perintah-perintah Allah dan mentaati larangan-larangan Allah? Kalau hanya cukup modal hafal anak-anak Abdullah Al-Haddad jaminan masuk surga, ternyata memakai sandaran hadis yang maudhu atau hadis palsu. Ngeri kan? Ngeri ajaran Ba'alawi. Demi melegitimasi nasabnya ke Rasulullah, demi mendapat pengakuan di kalangan muslim, ini rela memakai hadis-hadis palsu yang penting menguntungkan. Lah sekarang sudah waktunya muslim di Indonesia ini cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang Ba'alawi. Ajaran mereka ajaran Syiah, ajaran sesat. Kalau para penonton ada yang punya kitab Rosfatus Shodi, itu ditulis oleh Ba'alawi, di situ ajarannya Syiah semua. Bahkan hadis-hadis tentang kecintaan Ahlul Bait di situ diutamakan. Bahkan ancaman-ancaman barang siapa yang tidak menghormati keturunan Nabi itu mendapat ancaman haram masuk surga. Nah ini mengerikan. Orang-orang Syiah ini mengerikan, menebarkan ajaran-ajaran sesat, seakan-akan undang-undang Allah itu tidak menjadi berguna. Mereka menuhankan Muhammad, mereka menuhankan keluarga-keluarga Muhammad. Sehingga apa? Cukup mengenal atau menghafal keluarga Muhammad, jaminan masuk surga. Ya, ajaran apa? Nah, dari penjelasan dalam kitab Silsilah Ahadits Dhaifah wal Maudhu'ah, ini menjadi terang benderang bahwa yang dipakai dalam kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa hafal anak-anak Abdullah Al-Haddad jaminan masuk surga, itu sumbernya dari hadis palsu yang dimuat dalam kitab Asy-Syifa tanpa sanad. Kemudian dibedah dan diteliti oleh Imam Nasiruddin Al-Albani dan dimuat dalam kitabnya sebagai kategori hadis palsu yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Nah, jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, saya persilahkan kepada penonton, khususnya yang masih mukibin. Masihkah akan mempercayai ajaran-ajaran Ba'alawi yang selalu menyesatkan, yang tidak sejalan dengan nalar waras? Nalar waras itu tidak akan pernah menerima cukup hafal keluarga Muhammad, jaminan masuk surga. Cukup hafal anak-anak Abdullah Al-Haddad, jaminan masuk surga. Hanya nalar yang sudah terkena racun doktrin Ba'alawi yang mempercayainya. Ayo muhibin, ada nggak yang berani komentar dan membantah keterangan ini? Jika tidak ada satupun argumen untuk membantah keterangan ini, sudah waktunya kalian semua keluar dari doktrin-doktrin Ba'alawi. Dan menjadilah muslim yang cerdas dan menjadi muslim yang waras. Ikutilah ajaran Rasulullah, ikutilah ajaran Al-Quran, disitulah sumber tuntunan yang Rasulullah bawa. Dan itu pasti sejalan dengan nalar waras kita. Berbeda dengan ajaran-ajaran Ba'alawi. Banyak kok. Ajaran-ajaran Ba'alawi itu banyak yang sesat. Cukup melihat Abu Bakar bin Salim jaminan masuk surga. Cukup melihat orang yang pernah melihat Abu Bakar bin Salim masuk surga. Kemudian dalam kitab yang kemarin saya bedah, di situ ada kan. Cukup bersalaman dengan Khabib ini, maka jaminan masuk surga. Cukup bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Khabib ini, maka jaminan masuk surga. Jadi surga itu murah di kalangan Ba'alawi. Syaratnya satu, mencintai orang-orang Ba'alawi. Itu saja kok intinya. Nah, orang-orang yang ngebet banget pengen diakui sebagai cucu Rasul, saya yakin seyakin-yakinnya orang yang model begitu bukan cucu Rasul asli. Itu adalah ciri-ciri palsu. Karena sesuatu yang asli ini tak butuh pengakuan publik. Asli ya tetap asli, mau diakui atau tidak, keasliannya tidak luntur. Beda dengan palsu, kesana kemari mengumbar yang katanya asli. Dari podium ke podium, dari majelis ke majelis selalu mengumbar ane cucu Rasul. Di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Ini tandanya cucu Rasul palsu. Biar
umat yakin bahwa yang palsu itu asli. Tapi ya berkat Kiai Imad, akhirnya kepalsuan itu dibongkar. Cukup ya penjelasan ini, dan ini menjadi pelajaran baru untuk seluruh penonton video saya, bahwa setiap yang keluar dari mulut Ba'alawi ini perlu diteliti dan perlu dikaji. Dan ternyata hadis yang dipakai Ba'alawi hadis sesat, hadis palsu yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.